Assalamualaikum Rasulillah. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah atas nikmat dan taufiknya kita Allah kumpulkan dengan niat yang sama, yaitu untuk sama-sama belajar mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah beri kita pahala dan untuk menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Insya Allah malam ini kan kita baca beberapa ayat dari surah Al-Jathiyah, mulai ayat 27 ya. Mulai ayat 27 sampai beberapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsaru al-mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ini dalam terjemahan Departemen Agama. Dari mana itu diambil, teman-teman? Menunjukkan hanya di sini, hanya bermakna pembatasan. Itu diambil dari susunan ayat yang Allah sebutkan. Coba lihat, walillahi mulkus samawati wal ardh. Ini adalah jumlah jumlah ismiyah, Pak. Kalau dalam bahasa Arab kita berlaku ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu yang terdiri dari subjek dan predikat, ya, dari subjek mubtada dan khabar. Nah, di sini aturannya dalam bahasa Arab, mubtada dulu baru khabar. Nah, di sini mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah mulkus samawati, itu mubtada. Walillahi adalah khabar, yaitu penjelasan tentang kerajaan langit dan bumi. Itu mubtada, pemulaan kalimat sebenarnya. Nah, punya siapa itu? Datang khabarnya, lillahi. Tetapi justru Allah menetapkan khabarnya di depan. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ini takdimu al-khabar ala al-mubtada. Menunjukkan, kata para ulama, bermakna at-takhsis atau al-ikhtisas. Ini yakni maknanya hanya milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi semata. Ya, gitu. Itu penerjemahannya, Pak. Makanya para ulama kita, ahli ilmu dari Departemen Agama Indonesia menerjemahkan dan hanya. Dari mana datang hanya? Yaitu takdim tadi. Paham, Pak? Takdim tadi. Jadi didahulukan yang harusnya tidak dahulu. Harusnya di belakang, ditaruh di depan. Nah, ini menunjukkan apa? Hanya milik Allah. Artinya apa, Pak? Tidak ada selain Allah yang memiliki langit dan bumi. Apapun bentuknya, semua milik Allah. Walillahil ardu, punya Allah lah bumi-bumi, lautan, mau gunung-gunung, mau daratan, apalagi yang ada di atas langit, semuanya milik Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada yang mendakwa, Pak, artinya apa konsekuensinya? Allah yang memilih, berarti Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Nah, kalau ada pula yang mengatur, orang mengatakan, oh, gunung itu ada penjaganya, berarti kita rusak tauhid rububiyah kita kepada Allah. Kalau ada pula yang mengatur, oh, itu daerah itu dikuasai oleh hantu fulan gitu, maka rusak tauhid rububiyah kita, Pak. Kenapa? Allah sudah katakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Sama seperti ayat alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Hanya segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Baik. Ini penjelasan, teman-teman, bahwasanya Allah mengabarkan pemilik atau raja satu-satunya yang menguasai langit dan bumi, dan dialah yang hakim, ya. Dialah yang menetapkan hukum, dialah yang mengatur di antara keduanya, baik antara langit dan bumi, baik itu antara hukum dunia dan akhirat, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datang mengatakan, wa yauma taqumus saatu, dan pada hari terjadinya kiamat, ya, atau terjadinya as-saah. As-saah artinya, teman-teman, adalah hari kiamat. Salah satu dari nama hari kiamat adalah as-saah. Ya, nama hari kiamat banyak. Itu ada yang namanya al-qiyamah, ada namanya at-tammah, ada namanya al-qari'ah, dan seterusnya. Ini salah satu tanda hari kiamat adalah as-saah. As-saah yaitu waktu. Dengan alif lam ma'rifah, menunjukkan waktu itu tentu, pasti, tanpa la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Maka digunakan dengan as-saah, yaitu waktu yang pasti dan jelas. Ya, waktu yang pasti dan jelas, dan tidak ada kaidahnya dalam hal ini, bahwa, Pak, yang dimuliakan Allah SWT, hari kiamat prinsip dasarnya adalah
tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hatta malaikat dan para nabi, yaitu hamba-hamba yang dekat kepadanya, tidak mengetahui. Tidak mengetahui hal ini, sebagaimana datang dalam hadis ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di nomor 2 dalam Arba'in An-Nawawiyah. Itu Umar menceritakan bahwasanya suatu kali datang seorang lelaki yang la yura alaihi atharus safar, yang dimana laki-laki itu tidak kami kenal, tapi tidak pula ada tanda-tanda safar padanya. Dia berpakaian bagus, pakaian rapi, putih, bersih. Kalau orang safar biasanya kan awak-awakan, ini rapi pakaiannya. Dan Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian orang pemuda gagah tadi, yang rapi tadi, langsung bergabung dengan Nabi SAW dan berkata, ya Muhammad, ya, di antara pertanyaannya adalah mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Apa jawaban Nabi Pak SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang Anda tanya tidak lebih bertanya, tidak lebih mengetahui daripada Anda yang bertanya. Artinya apa Pak? Nabi SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat, dan orang yang bertanya itu tidak pula tahu kapan hari kiamat terjadi. Tapi dalam agama kita diberikan arahan, isyarat, yaitu adanya tanda-tanda hari kiamat. Kalau tanda hari kiamat, Pak, diketahui apa tidak? Diketahui. Kenapa? Banyak ayat dan hadis menyatakan tentang ada tanda hari kiamat. Ada tanda kiamat sughra, ada tanda kiamat kubra. Seperti tanda kiamat sughra adalah banyaknya pembunuhan. Kathratul harat, itu banyaknya terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Kadang seorang saudara membunuh saudaranya tanpa ada tahu dia alasan apa membunuh saudaranya. Telah dibunuh, dibantai, kemudian tanya, kenapa Anda bunuh saudara? Tidak tahu saya apa sebabnya. Tidak tahu salah apa dia. Tapi dia sudah dibunuh. Demikian di akhir zaman, teman-teman. Dan ini sudah nampak. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Dan banyak tanda-tanda yang lain. Intinya, Nabi dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tadi berpaling, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ya kepada Umar, ya Umar atadru man huwa? Wahai Umar, tahukah siapa yang kau yang bertanya tadi? Apa kata Umar? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, Dzaka Jibril. Ya, atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril tadi yang datang, yang mengajarkan kepada kalian tentang pokok-pokok agama kalian. Artinya apa? Jibril alaihissalam adalah pimpinannya malaikat, dan pimpinan para malaikat di alamnya. Dan ketika dia datang kepada Nabi SAW menyamar dalam bentuk manusia yang gagah, maka menunjukkan Jibril juga tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Nabi juga demikian. Kalau keduanya tidak mengetahui, apatah lagi dengan selain mereka. Baik. Kemudian teman-teman, Allah mengatakan apa yang terjadi pada hari kiamat? Bagaimana dengan keadaan hari kiamat? Kata Allah, yauma idzin yakhsarul mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Mengerjakan kebatilan. Siapa orang yang mengerjakan kebatilan dalam ayat ini, teman-teman? Datang penafsiran dari para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Al-Qur'anul Azim. Beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-mubtilun ay wahumul kafiruna billah, itu orang-orang yang kafir kepada Allah. Al-jahiduna bima anzalahu ala rusuli, yang mereka menantang, ya, menolak apa yang telah Allah berikan, Allah turunkan kepada para rasulnya. Jadi setiap umat yang telah menantang para rasul mereka, umat Nabi Nuh menantang Nabi Nuh, menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim, sampai umat Nabi Isa, hatta umat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang menentang syariat yang telah dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh para nabi, ya, maka ini termasuk kepada ayat ini. Ya, minal ayatil bayinat wal dalaili al-wadihat. Itu para nabi yang telah membawa ayat-ayat, wahyu-wahyu yang nyata, yang terang, kemudian penjelasan-penjelasan yang jelas. Nah, ini orang yang dimaksud, Pak. Jadi yang dimaksud orang yang mubtilun, orang yang melakukan kebatilan adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang kafir tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Iya, karena dia tidak pernah menyangka ada hari kiamat, Pak. Tidak ada keyakinan akidah mereka hari kiamat. Iya. Jadi ketika tiba-tiba hari kiamat itu ada, mereka dibangkitkan, maka mereka shock, kaget. Sama kayak kita, Pak, dalam keseharian kita. Kalau ada sesuatu perkara yang berbahaya, perkara tragedi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, terus tiba-tiba muncul, datang, apa yang terjadi? Shock luar biasa, kaget.
Jangankan perkara besar hari kiamat, perkara gempa saja yang kecil, Pak. Sampai ada teman atau orang-orang yang keluar karena shocknya dari gempa, tidak sadar dia bahasanya dia habis tidak punya baju. Tidak di kamar mandi, habis mandi, belum sempat pakai baju, langsung keluar. Bahkan ada yang terjun lantai 1 atau lantai 2, tidak pakai pakaian. Kenapa, Pak? Shock. Sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa dibayangkan sebelumnya. Jadi paham ya, Pak? Nah, baik. Maka kata Allah SWT, pada hari itu merugilah orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Ya. Merugi orang-orang yang melakukan kebatilan. Dan manusia pada asalnya, Bapak-Bapak, teman-teman, siapapun tanpa terkecuali, mereka di atas kerugian. Namun kerugian itu bertingkat-tingkat. Kata Allah SWT, wal asri, demi waktu asar, atau demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Al-insan di sini bermakna manusia secara umum, keseluruhan manusia. Mereka berada dalam kerugian. Ya, namun kerugian manusia itu bertingkat-tingkat. Kalau yang paling parah adalah kerugian orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyangka kehidupan dunia ini yang mereka menikmati zona pernak-pernik, indahnya, hijaunya dunia ini, manisnya dunia ini mereka nikmati, ya, dan mereka menyangka bahwasanya mati selesai urusan. Padahal tidak, ada hari pembalasan yang besar yang harus dipertanggungjawabkan di hari itu hari kiamat. Nah, ketika terjadi hari kiamat, mereka merasa rugi. Hatta orang paling kaya di muka bumi ini, Pak. Kalau dia notaben brandnya kafir, maka di hari kiamat non surga, pasti. Ya. Apa yang telah diusahakan oleh orang kafir itu, Pak? Jangan kita merasa rendah diri pula ya. Iya, jangan kita merasa rendah diri pula. Rendah hati tidak Bapak, tapi rendah diri jangan. Apa yang sudah diusahakan oleh orang kafir, Pak, itu tidak ada nilainya di sisi Allah, walaupun dia orang terkaya di dunia. Ya. Kalaupun dia orang kaya, terkaya di dunia. Ya. Siapa yang pemilik itu? Pemilik yang katanya paling kaya Tesla. Siapa pemilik Tesla itu, Pak? Pak Ari? Si Elon ya. Siapa namanya? Ya, Elon Musk. Elon Musk itu kan orang terkaya hari ini katanya, wallahu alam. Tapi jangan kita merasa gengsi rendah diri pula di hadapan dia. Kenapa? Karena kekayaan kalau dia masih di atas kekafiran tidak masuk Islam, maka mati habis cerita dalam hal kekayaan ada manfaat baginya. Nah, dia siap untuk meneguk cangkir pahitnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan, follower yang banyak itu ada. Doakan Ustadz, saya dengar itu beritanya Elon Musk sudah mulai istilahnya mulai merendah, katanya merendahkan hatinya, biasanya sombong orangnya. Itu karena ajaran Islam katanya. Mudah-mudahan, doakan semoga mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, Pak. Kita, Pak, sebagai Muslim, kita sangat rindu semua manusia masuk Islam. Itu keinginan kita. Kita sebagai Muslim sangat cinta dan rindu semua manusia masuk Islam. Mereka Muslim bertauhid kepada Allah, ini kehendak kita. Tapi kan apalah daya hendak dikata, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Allah punya takdir, Allah punya hikmah, ya. Tetapi kita selama yang masih ada hidup ini, siapapun dia, mau apapun agamanya, kita masih berharap ada peluang mereka untuk masuk Islam. Namun kita tidak bisa memastikan dan tidak pula bisa memaksakan. Kewajiban kita hanya mendoakan. Kalau ada sempat ketemu, kita sampaikan dakwah dan kebenaran kepada mereka. Ya. Tapi maksud kami adalah dari ayat ini, orang kafir bagaimana dahsyat kerugian mereka di hari kiamat. Pak Allah sebutkan dalam banyak ayat. Iya, harta dan kekayaan mereka tidak lagi berguna. Follower yang mereka banyak di muka bumi ini tidak memberi manfaat sekalipun. Bahkan satu dengan yang lain saling bermusuh nanti pada hari kiamat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang apa yang saya ucapkan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an." Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak bermanfaat sedikit pun harta mereka dan anak-anak mereka di hadapan Allah SWT. Tidak ada bisa menebus ke azab yang akan Allah berikan kepada mereka. Tidak bisa menebus, Pak. Tidak ada lagi namanya nanti di di hari kiamat itu orang-orang menggugat Allah. Oh ya Allah, saya mungkin begini dan begitu, tolong kurangi azab saya. Ada remisi? Gak ada remisi untuk orang kafir, Pak. Kemudian kata Allah yang lebih parah, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka akan dibenamkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina kafaru lan tuqbala taubatuhum, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati di atas kebenaran, Allah tidak terima tobat mereka. Iya.
tidak terima apa? Tobat mereka orang-orang kafir. Kenapa? Kalau dia mati di atas kekafiran dan tidak sempat bertobat, ya, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semasa nyawa masih belum berpisah dengan apa? Dengan kerongkongan. Bahkan yang lebih parah daripada itu, Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang kafir yang mati di atas kafiran, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi. Tidak akan diterima dari seorang pun di antara mereka andaikan mereka ingin menebus azab Allah dari diri mereka dengan membawa sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Berapa banyak itu, Pak? Kira-kira berapa kilo itu, Pak? Sepenuh bumi emas untuk menebus dirinya. Ya Allah, jangan azab saya. Apa kata Allah? Lan tuqbala minhum. Dan Allah tidak akan terima sekali-kali dari mereka. Subhanallah. Apalah arti dunia, Pak, yang hari ini manusia berbangga-bangga dengannya, tetapi tanpa keimanan tidak ada nilainya. Iya, tidak ada nilainya. Coba kita lihat lagi di dalam ayat yang lain. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah. Bagaimana penyesalan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, Pak, orang-orang kaya, orang-orang yang berada, orang-orang yang punya harta, follower, pengikut yang banyak di muka bumi. Apa kata mereka? Ya laitaha kanatil qadiyah. Kata mereka nanti di hari kiamat, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Mereka ingin mati, Pak. Tapi apalah daya, dari kiamat masih ada kematian? Ada lagi kematian dari kiamat. Kematian hanya berlaku di muka bumi ini. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW mengatakan yudbah apa? Yu'ta bil mauti apa? Bi suratin kibash. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan maut dalam bentuk seekor domba. Kemudian fayadau bainal jannati wan nar. Kemudian diletakkan di antara apa? Surga dan neraka. Kemudian dipanggil fayunadu ahlul jannah, dipanggil penduduk surga. Wahai ahlul jannah, hal ta'rifuna hadhi? Wahai penduduk surga, tahukah kalian ini? Maka seluruh penduduk surga akan menengok kepada kibas tadi, dan di mana mereka mengatakan, ya, kami mengetahui ini adalah maut. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah kenal dengan maut, Pak. Maksudnya akan menemui maut, dan orang yang sudah mati pasti kenal dengan kematian. Kemudian setelah itu dipanggil penduduk neraka. Wahai penduduk neraka, maka mereka melongok kepada suara panggilan tadi. Hal ta'rifuna hadhih? Tahukah kalian apa ini? Maka mereka melihat, ya, kami tahu itu adalah kematian. Kemudian kata Nabi SAW, fayudbahu bainal jannati wan nar. Maka disembelihlah kematian tadi antara surga dan neraka. Fayazdadu ahlul jannati farhan. Maka penduduk surga semakin bertambah kebahagiaannya. Kenapa? Tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran yang dikenal dengan kematian. Kemudian wayazdadu ahlul jannati huznan, dan adapun penduduk neraka semakin kencang teriak dan kesedihan serta tangisannya. Kenapa, Pak? Tidak ada lagi kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak ada lagi hidup dan tidak pula ada mati. Ini bahaya ini, Pak. Na'udzubillah. Kemudian apa kata penduduk neraka tadi? Ma aghna anni maliyah. Aduhai, tidak ada lagi bermanfaat bagiku hartaku yang banyak. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang seluruh daripada kerajaanku, kekuasaanku, banyaknya pengikutku. Khuduhu faghulluh, kata Allah. Ambillah dia, kemudian langsung belenggu. Ya. Tsummal jahim sallu. Campakkan dia ke dalam neraka, ke neraka jahanam. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian kata Allah, kemudian berlitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah. Ini azab yang na'udzubillah. Semoga Allah lindungi saya dan kita semua dari azab dan kemurkaan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikutnya, ya, bahwasanya ini kerugian, Pak, penyesalan orang-orang kafir. Ini tingkatan yang paling parah. Adapun orang beriman, mereka juga akan menyesal nanti di hari kiamat. Bagaimana bentuk penyesalan mereka? Yaitu orang-orang yang ahlul khair, orang-orang yang telah berbuat baik, berupaya maksimal melakukan kebaikan di muka bumi, belajar agama, mengamalkan ilmu agamanya, kemudian dia berupaya untuk bagaimana orang lain sampai ilmu agama kemudian ini. Dia berupaya semaksimal mungkin, maka dia nanti juga akan menyesal di hari kiamat. Kenapa menyesal, Pak? Karena kebaikan yang dia lakukan mungkin masih kurang. Umpama selama ini kita masih berinfak, contohnya berinfak masih sekian, maka kita melihat pahala itu, kemudian seorang ahlul khair mengatakan, kenapa saya tidak berinfak lebih daripada itu? Ketika orang baca Quran, dia baca Quran, kenapa saya tidak lebih? Kalau dulu 3 juz, kenapa tidak tambah? Gitu. Demikian semuanya. Ya, demikian orang-orang ahlul khair. Baik.
Oleh karenanya semua manusia di dalam kerugian, dan kerugian itu juga bertingkat-tingkat. Nah, taib. Kemudian berikutnya di ayat 28 Allah berfirman masih menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia di hari kiamat, itu di hari hisab dan pembalasan. Allah berfirman, "Wa tara kulla ummatin jathiyah." Dan engkau wahai Muhammad akan melihat pada hari tiap-tiap umat akan berlutut. Jathiyah. Inilah kata jathiyah, Pak. Surat ini disebut dengan surat apa, Pak? Surah Al-Jathiyah. Diambil kata jathiyah ini. Diambil kata jathiyah. Apa arti Al-Jathiyah? Itu berlutut. Apa maksud berlutut di sini? Coba perhatikan keterangan para ulama. Al-Imam Al-Baghawi menuturkan, kata beliau, yang dimaksud dengan jathiyah adalah yaitu barikatun ala rukab. Ya, seseorang yang berdiri di berdiri di atas lututnya. Berdiri di atas apa? Di atas lutut. Wahya jalsatun al-mukhasimu baina yadayil hakim yantadhirul qadha. Yaitu semacam duduk orang-orang yang sedang berperkara di hadapan para hakim, di hadapan seorang hakim yang menunggu keputusan. Jadi seseorang, Pak, yang dia memiliki perkara besar, dan dia akan ditentukan hukum baginya, mungkin hukum mahkamah, hukum mati atau apa. Maka dalam kondisi itu bagaimana kondisinya? Dia dalam kondisi ciut, takut, cemas, menunggu apa keputusan hakim. Ini kira-kira apa yang mau ditetapkan hakim ini? Mau dikasih saya remisi, mau dimaafkan, atau saya digantung hukum mati? Nah, ini takut enggak, Pak? Takut shock kondisi seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan gambarannya jathiyah menurut Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimu At-Tanzil. Berkata seorang sahabat yang mulia, Imam Baghawi menukilkan perkataan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi SAW yang masuk Islam di awal-awal keislaman. Di mana beliau bukan orang Arab, bukan berasal dari Arab, tapi beliau berasal dari orang Ajam, yaitu dari Persia. Maka disebut dengan Al-Farisi dari Paris, dari Persia. Dahulu dia seorang majusi penyembah api. Ayahnya adalah tokoh ulamanya, ulama Majusi. Tapi dengan perjalanan yang panjang, dengan taufik daripada Allah, dia berjalan mencari kebenaran, meneliti agama demi agama. Pokok perjalanan Salman ini, Pak, luar biasa kisahnya. Dia sampai bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani, sampai bertemu dengan rahib-rahib. Akhirnya dia bertemulah dengan sampai ke Mekah menjadi budak. Kemudian bertemulah dia dengan ketika dia jadi budak, dia bertemu dengan munculnya Nabi SAW sebagai seorang Rasul di usia kenabian beliau. Maka Salman pun masuk Islam. Inilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Kemudian, apa kata Salman Al-Farisi tentang ayat ini? Kata beliau, "Inna fil qiyamati sa'atun hiya 10 sinin." Di hari kiamat nanti, Pak, ada suatu masa di mana ukurannya itu sekitar 10 tahun. Yakhirrun nasu fiha jathatun, ya, jathatun ala rukabihim atau ala rukbihim hatta Ibrahim alaihissalam yunadi rabbah la as'aluka ila nafsi. Akan datang nanti pada hari kiamat itu sekitar 10 tahun lamanya, itu 10 tahun, tentu 10 tahun hari kiamat, di mana manusia akan berlutut di atas lututnya menunggu apa? Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu keputusan Allah SWT, saking mencekam dan takutnya di hari itu, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak berdoa kecuali memanggil dengan mengharapan la as'aluka illa nafsi, ya Allah, tidak meminta apa-apa hari ini kecuali keselamatan diriku. Artinya apa, Pak? Takutnya. Sampai para nabi demikian, apalagi orang-orang seperti kita. Maka kita minta kepada Allah keselamatan dan taufik, ya, untuk memperbaiki agama kita, memperbaiki akidah kita selama di dunia, agar dimudahkan pada hari yang amat sulit. Baik, seluruh para nabi demikian, Pak. Seluruh para nabi demikian. Iya. Kita tahu dengan hadis syafaatul uzma, bagaimana seluruh manusia datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, wahai Adam, aku adalah bapak manusia, segerakanlah minta kepada Allah agar disegerakan hukum. Kenapa? Hari yang sangat mencekam. Ya. Kemudian Nabi Adam menolak, aku tidak layak untuk itu, maka datang kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa. Dan seluruh para nabi mengatakan nafsi, yang aku juga berharap pada hari ini agar Allah selamatkan diriku. Ya, agar Allah selamatkan diriku. Inilah hari yang amat menakutkan. Jadi di saat itu tidak ada yang diminta kecuali keselamatan. Tidak ada lagi minta datangkan ibuku, tidak ada yang teringat datangkan anakku, datangkan hartaku, tidak ada. Yang ingat adalah selamat diri dan jiwa
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Pada hari itu setiap umat, tiap-tiap umat akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Tud'a ila kitabiha. Dipanggil, Pak, untuk menemukan atau diberikan catatan amal, melihat catatan amal perbuatannya. Di sini ada beberapa tafsiran, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Ya, di antara tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, tafsir beliau, Taisir Karimi Ar-Rahman, kata beliau adalah yang dimaksud dengan kitabiha di sini yang pertama adalah ila syariati nabihim alladhi ja'ahum min indillah. Jadi setiap umat nanti akan dipanggil kepada kitabnya. Apa maksud kitab di sini? Tafsiran pertama adalah dipanggil untuk apa? Untuk sesuai dengan dipanggil mereka sesuai dengan syariat Nabi mereka masing-masing. Jadi setiap umat dikumpulkan kepada Nabi-Nabi mereka. Umat Nabi Nuh berkumpul bersama Nabi Nuh. Umat Nabi Ibrahim berkumpul bersama Nabi Ibrahim. Demikian sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul sesuai dengan apa? Syariat Nabi yang datang kepada mereka. Baik. Kemudian mereka akan ditanya, wahal kamu biha fayahsulu lahumuz thawab wan najah. Kemudian masing-masing umat akan ditanya, apakah kalian sudah menegakkan syariat yang dibawa oleh para nabi? Jadi ini ditanya, Pak, urusan para nabi diutus ke muka bumi bukan urusan kecil, urusan paling besar. Dan masing-masing umat akan ditanya, ya. Mereka ditanya, sudahkah kalian, bagaimana kalian menjawab panggilan para nabi? Ya, wa yauma yunadihim dalam surah Qasas Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Dan mereka akan dipanggil nanti manusia pada hari kiamat, ya, diseru, bagaimana kalian menanggapi seruan para rasul? Ditanya itu, Pak. Ya, dan kita juga sama, kita semua akan ditanya, bagaimana kalian menjawab seruan nabi kalian? Oleh karenanya, Pak, kita kepada Nabi SAW, kalau Nabi sudah memutuskan sesuatu perkara, maka hendaklah kita terima dengan lapang dada. Ya, jangan justru kita tolak pula Nabi, perkataan Nabi. Oh, itu kan perkataan Nabi, Pak Ustadz. Ya, sekarang kan kita hidup sudah zaman milenium, kayak enggak cocok perkataan Nabi. Jangan bilang pula seperti itu. Kenapa? Ini bentuk penolakan terhadap Nabi. Hal ini, Pak, akan ditanya di hari kiamat. Iya. Kemudian kata Syekh Sa'di, fayasulu lahumus thawab wan najah. Maka mereka, kalau mereka sudah mendidikan, menyambut seruan para nabi dengan baik, maka mereka akan mendapatkan pahala, diberikan pahala dan berupa surga. Am dayya'uha fayasulu lahumul khusran, atau apakah mereka menyia-nyiakan, meremehkan seruan para nabi sehingga mereka meraih apa? Meraih kerugian. Jadi masing-masing umat nanti akan dikumpulkan bersama para nabi mereka. Baik, ini tafsiran pertama. Kita lihat kepada tafsiran kedua. Apa yang dimaksud ke setiap umat dipanggil kepada kitab mereka? Kitabnya yaitu ai ila kitabi a'maliha wa ma satara 'alaiha min khairin wa syarrin. Yaitu mereka akan dipanggil kepada dilihatkan kepada mereka buku catatan amal perbuatan mereka di kala di dunia. Baik dengan kebaikan, buruk dengan keburukan. Artinya amal baik tercatat di sana, amal buruk dicatat di sana tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa dikurangi sedikit pun. Dan ini akan terjadi, Pak, di hari kiamat. Ini akan terjadi di hari kiamat. Masing-masing akan menemukan Alkitab. Jadi di antara akidah kita, Pak, Ahlussunnah, yaitu semua kita akan menemukan, akan menerima catatan amal perbuatan. Di mana catatan amal perbuatan itu, kalau Ahlul Jannah akan menerima catatan dari arah kanan. Kata Allah dalam dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Iya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Iya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي. Coba saya lihat ayatnya sebentar. Di dalam surat Al-Haqqah, ya. Kata Allah SWT, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatannya di arah kanan, maka dikatakan kepada mereka, ini adalah kitab, engkau bacalah dengan baik. Apa kata orang tadi? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dahulu menyangka di dunia ada hari hisab dan pembalasan. Jadi akidah
adanya hari pembalasan ini adalah akidah yang solid, akidah yang wajib untuk kita imani. Bagaimana apa hasilnya? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Apa maksudnya masuk ke dalam surga? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang amat tinggi. Ada pun golongan kedua, Pak, golongan yang menerima buku dari arah kiri. Bahkan dalam ayat lain disebutkan dari arah punggung. Nah, ini cara yang tidak baik, Pak. Alamat yang tidak baik. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminik bi shimali. Adapun orang yang berikan kitab dari arah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai, andaikan aku tidak menemukan kitab ini. Andaikan aku tidak menemukan kitab ini. Dalam ayat lain miwara idhahri, yaitu di dalam dari arah punggung mereka. Kenapa demikian, Pak? Karena buku ini bukan buku rekam jejak yang sembarangan, ini rekam jejak yang sangat detail. Tak luput satupun kebaikan sehingga dilipat gandakan pahalanya, dan tidak pula lupa satu keburukan sehingga dibalas dengan keadilan yang sama. Tak lupa, Pak. Sampai Allah berfirman dalam ayat yang sudah sering kita dengar dan kita baca tentunya pada setiap hari Jumat, itu Allah berfirman di surah Al-Kahfi. Pada ayat pada ayat yang ke-49. Coba perhatikan Pak, apa perkataan orang kafir. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Dan ketika diletakkanlah kitab catatan amal, ya, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa engkau akan melihat orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Jadi yang rekam jejak, ya, nampak tilas ini rekam jejaknya itu detail sekali. Sampai-sampai dia ketakutan dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Apa katanya? Dan mereka berkata, ya wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai celakanya, kitab apa ini? Kok pakai kitab-kitab segala, pakai buku segala, ya kan? Karena dia takut melihat isi kitab yang rekam jejak yang begitu detail dari perbuatan buruk yang mereka lakukan di semasa di dunia. Kemudian bagaimana bentuk detailnya buku tadi? Kata mereka, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada dosa kecil, tidak ada kesalahan besar kecuali di dalamnya sudah ada rekam jejaknya. Allahu akbar. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua amal perbuatan yang mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Subhanallah, Pak, perhatikan bagaimana dahsyatnya kitab ini. Adakah buku seperti itu di muka bumi, Pak? Sekarang kita kan sudah di zaman teknologi, Pak. Tapi ada enggak rekam jejak yang alat yang merekam begitu detail? Ada apa tidak, Pak? Saya kira belum ada ya. Kalau CCTV itu merekam jejaknya, rekam kontrolnya masih ini ya, Pak, masih terbatas ya. Hanya untuk space yang sudah diatur ya. Kalau udah geser sedikit di balik tembok atau di balik dinding ya, lakukan transaksi sana ya sudah, tidak nampak sudah ya. Kantor-kantor biasa ada itu Pak, CCTV nggak Pak? Kalau ada nanti CCTV-nya space-nya arah mana gitu kan. Nanti dia geser sedikit ke balik meja atau balik tembok atau di bawah janjang. Sudah hilang sudah. Tanda tangan palsu langsung berlaku. Subhanallah. Baik. Kemudian perhatikan berikutnya. Pada hari itu adalah hari yang memalukan bagi orang kafir. Sampai-sampai mereka disuruh baca kitabnya, baca kitabmu sendiri. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, coba perhatikan dalam surah Al-Isra ayat yang sebentar, ini ayatnya dahsyat sekali. Di surah Al-Isra Allah berfirman, wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Yaitu pada hari kiamat, ya, kata Allah SWT, akan didatangkan kepada mereka, ya, Allah keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Jadi kitab itu tiba-tiba terbuka, ya. Kemudian apa dikatakan kepadanya? Iqra kitabak. Iqra kitabak, bacalah bukumu ini. Artinya ini hasil kehidupanmu sama di dunia. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini engkau saja yang baca. Sudah cukup itu. Ya, karena ini adalah bentuk penghinaan Pak terhadap orang-orang yang ahlu al-maksiyah wal iyadu billah. Baik. Kemudian kata Allah, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari inilah kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan semasa di dunia. Hari ini adalah hari pembalasan. Baik. Kemudian kata Allah SWT berikutnya, ya. Perhatikan, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Jadi Pak, dari kiamat nanti akan ada mungkin lisan-lisan yang
ada saatnya mereka akan berbicara, umpama mereka menolak. Ya, umpama mereka tidak terima, oh ini saya tidak melakukan ini dulu semasa dunia. Mungkin ada saatnya ya, karena ada dalil yang menunjukkan tentang itu, dan ada saatnya mulut mereka dikunci. Nah, umpama mereka menolak, oh saya tidak melakukan itu, wahai Allah, maka datang kabar daripada Allah. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haq. Ini bukti. Ya. Bahasa sederhananya Pak, ini bukti. Ini adalah buku atau kitab catatan yang kami yang menuturkan terhadapmu dengan apa namanya, dengan benar. Yantiqu alaikum bil haq. Yaitu kitab itu akan berbicara di antara tafsiran Pak ayat ini, perhatikan. Kitab ini akan berbicara kepada apa? Kepada orang itu. Jadi kitab berbicara kepada orang-orang tadi. Jadi kepada orang-orang kafir. Iya. Inilah kitab kalian, yantiqu alaikum bil haq, yang akan membicarakan kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Dan ini di antara maknanya, di antara makna tafsir ayat ini, itu kitab itu bisa jadi akan berbicara. Dia melihat, ya, sehingga kitab itu berbicara kepadanya. Dan ini bagi Allah SWT tidaklah sulit. Buku atau kitab bisa berbicara. Jangankan kitab seperti yang lain, kulit manusia bisa berbicara nanti dari kiamat, Pak. Percaya atau tidak, Pak? Kulit manusia akan berbicara di hari kiamat, menjadi saksi atas pemilik, atas atas orang yang memakai kulit itu. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Fusilat. Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka orang-orang kafir, ahli penduduk neraka itu, yang calon penduduk neraka, mereka berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa wahai kalian kulit yang kalian selama ini tak ada di tubuhku, kok kalian ikut-ikut pula menjadi saksi? Coba perhatikan, Pak. Lima syahidtum alaina. Ya. Apa jawaban kulit tadi, Pak? Kulit diberikan izin berbicara oleh Allah. Apa kata kulit? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Ya, sesungguhnya kata kulit. Ini kulit, Pak. Jadi dialog antara tubuh kita dengan pemilik kulit dengan kulitnya. Subhanallah. Apa kata kulit? Sesungguhnya yang telah menjadikan kami dapat berbicara, dialah Allah yang telah menjadikan apa? Yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Allah. Jadi kulit, Pak, bisa berbicara. Oleh karenanya orang-orang ahlul maksiat dengan akal dan akidah yang lemah, ya, sebagian manusia terkadang bermudah-mudahan berbuat maksiat. Ketika barangkali mungkin di hadapan umum dia tidak berlaku baik, tapi ketika sendirian, ketika orang tidak tahu, ketika hanya cukup dengan kawan-kawan koleganya yang sefaham dan semadhab dengannya, itu madhab pencuri, madhab korupsi, maknanya ya sudah kita lakukan saja ini. Padahal dia tidak tahu nih, udara, mata, tangan, bahkan kertas yang Anda jadikan, yang mereka jadikan sebagai ini, sebagai apa, Pak? Sebagai untuk alat tulis, untuk cek kosong lah, tanda tangan palsu segala macamnya, itu akan menjadi saksi nanti dari kiamat. Mudah bagi Allah SWT menjadikan segala sesuatu berbicara. Bahkan tangan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka pun ikut menjadi saksi atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah melakukan di dunia. Coba perhatikan, Pak, tangan sama kaki ikut bicara. Dan itu menjadi hujah yang akan menghancurkan pelakunya. Oleh karenanya kaki dan tangan yang dibawa ke maksiat, yang dibawa ke tempat-tempat tempat-tempat yang tidak diridai Allah, semuanya jangan khawatir akan menjadi saksi nanti bagi pelakunya di hari kiamat. Semoga Allah beri taufik kepada saya dan kita semua. Baik. Kemudian kata Allah, jadi kitab itu berbicara dengan benar, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Beda dengan catatan di dunia, Pak. Kalau catatan di dunia, Pak, bisa jadi ada kelebihan. Ya, kita lakukan sekian, kadarnya bahkan bisa dilebihkan. Atau kadarnya sekian bisa dikurangi. Adapun kitab di akhirat nanti sifatnya adalah hak dan kebenaran. Kemudian berikutnya kata Allah, Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang kamu kerjakan. Ya, sesungguhnya kami telah mencatat atau menyuruh mencatat apa yang kalian kerjakan. Maksud ayat ini nastansik adalah yaitu nasakh, menyalin. Nasakh, Pak, menyalin ya. Ya, an-nasikh orang yang menyalin. Fama an-nasikhu ya Alkitab, yaitu menyalin satu kitab ke kitab yang lain. Kalau di zaman sekarang kan sudah fotokopi ya, Pak. Kalau di zaman dahulu, Pak, masih turoth, kitab-kitab dahulu, itu biasa para ulama menyalin. Jadi umpama kitab fulan bagus ini kitabnya, ya sudah disalin lagi
dalam bentuk makhtutat, dalam bentuk tulisan tangan. Nah, gitu zaman dahulu, Pak. Ya, jadi maksud nasak adalah menyalin, mencatat. Nah, apa yang dicatat? Ya, yang dicatat adalah apa yang telah mereka lakukan selama di muka bumi. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau adalah suara yang mengatakan ini adalah bisa jadi suara Allah atau suara para malaikat. Ini Allah mengatakan atau malaikat mengatakan, in hadza kitabuna yantiqu alaikum. Ini adalah kitab catatan kami, bukti atas rekam jejak apa yang sudah kalian lakukan di muka bumi. Kemudian inna kunna nastansif ma kuntum ta'malun. Maksudnya adalah Allah memerintahkan para malaikat mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Ini sebagaimana datang dalam ayat lain, Pak, di surat Qaf, kata Allah ma yalfidhu min qaulin illa ladaina raqibun atid. Dan tidaklah mereka mengucapkan satu ucapan pun kecuali ada di sisi kami, ada di sisi mereka malaikat yang mencatat, yaitu raqib dan atid. Ya, raqib dan atid. Para ulama menjelaskan raqib dan atid ini adalah sifat untuk malaikat. Ya, adapun nama malaikatnya bukan raqib dan atid, tapi hanya nama sifat saja. Itu raqib artinya apa? Raqaba, yang senantiasa membersamai. Yang senantiasa membersamai. Ya, raqib, ya, dia selalu bersama. Jadi ini nama sifat malaikat. Ya, atid diantara juga nama sifat malaikat. Ini bukan nama malaikat tapi sifat malaikat. Taib. Adapun nama malaikatnya kita tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Taib. Jadi siapa malaikat yang mencatat? Itulah malaikat yang hafazah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Jadi manusia memiliki malaikat yang senantiasa membersamai kita di kiri dan di kanan, artinya yang mencatat amal kebaikan, yang mencatat amal kebaikan. Taib. Ada berkata seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri sebagaimana dinukilkan Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ini, kata beliau, yaitu nastansikh ma katabathu al-hafazatu ala bani Adam. Yaitu kitab catatan yang telah direkam, tertulis jelas sebagaimana yang telah dilakukan atau ditulis oleh al-hafazah, malaikat penjaga, ya, setiap anak Adam, ya. Li'anna al-hafazata tarfa'u ilal khazanah sahaifal a'mal, karena para malaikat penjaga yang mencatat tadi senantiasa mengangkat catatan amal anak Adam kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan tahmilu al-hafazatu kulla yaumin ma katabu 'ala al-'abdi. Juga dikatakan bahwasanya para malaikat hafazah, yaitu para malaikat penjaga yang ditugaskan menjaga, setiap hari mereka mencatat amal perbuatan seorang hamba. Thumma idza adu ila makanihim nasakha minhul hasanat wasaiat. Kemudian ketika dia telah kembali kepada Allah, maka dia akan menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dilakukan di hari itu. Wala tuhawilul mubahat ila nusakhati tsaniyah, dan tidak ada pencatatan amal yang mubah di dalam catatan induk, ya, di dalam catatan induk. Ini yang dicatat itu, Pak, hanya kebaikan dan keburukan. Ini satu pendapat. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk itu tercatat. Adapun perbuatan mubah yang tidak ada dosa di dalamnya itu tidak tercatat. Ini pendapat salah satu sebagian para ulama sebagaimana dinukilkan Imam Al-Qurtubi. Tapi juga ada yang mengatakan semuanya dicatat. Karena berdasarkan ayat tadi, ma yalfidu min qaulin, tidak ada yang terucap dari ucapan. Ini yang saya ucapkan ini, Pak, bisa jadi tercatat. Bisa dicatat. Mungkin tidak ada umpama tidak mengandung pahala, tidak pernah mengandung dosa, tapi tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian ulama memahami demikian. Ya, seperti Imam Ahmad, Pak. Al-Imam Ahmad sebelumnya disebutkan oleh para ulama, ketika beliau meninggal sakit mau meninggal dunia, maka beliau mengadu kesakitan. Salah seorang sahabat beliau mengingatkan, apakah engkau juga mengadukan sakit, mengatakan aduh sakitnya gitu. Maka Imam Ahmad berkata, ya, karena saking sakit, ya, karena kondisi yang sangat sakit, maka beliau orang ulama itu mengatakan bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang terucap kecuali tercatat di sisi Allah dari malaikat raqib dan atid. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini hasil. Jadi kebaikan dibalas kebaikan yang lebih, keburukan dibalas yang keburukan yang sama. Baik. Apa hasilnya kata Allah? Kondisi manusia dari itu, setelah dibagikan kitab, ya, menampakkan kitab-kitab catatan amal perbuatan mereka,
Kemudian kata Allah SWT yang pertama, golongan pertama, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Adapun orang beriman dan beramal saleh, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Masuk rahmat di sini adalah yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwa al-fawzul azim. Itu adalah the real success. Sukses yang sebenarnya. Jadi sukses yang sebenarnya menurut Al-Qur'an, Pak. Mana itu? Yaitu kesuksesan apabila kita telah berada di surga Allah. Itu sukses sebenarnya. Adapun kesuksesan dunia ini, Pak, walaupun banyak harta dan pemilik yang dimiliki oleh para pemilik dunia, itu adalah kesuksesan sementara. Tapi di sisi kesuksesan menurut versi mata manusia di dunia. Tapi di sisi Allah sukses belum tentu. Itu bukanlah standar kesuksesan. Karena betapa banyak pemilik harta banyak justru dibenamkan ke dalam neraka. Dan betapa banyak orang yang papanya memiliki rumah daripada daun kelapa, tetapi mereka penduduk surga. Ya. Jadi sukses sebenarnya adalah ketika seseorang selamat dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman di surat Ali Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan meneguk cangkir kematian. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa saja yang Allah selamatkan dari sentuhan api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Itulah real success, keberuntungan yang nyata. Itu keberuntungan pasti. Nah, ini coba Pak, cara pandang kita mungkin perlu kita luruskan kembali sebagai bentuk mengingatkan bahwasanya kesuksesan yang selama ini kita pandang, terkadang kita lebih legowo menghargai kesuksesan orang lain dari sisi apa Pak? Harta, banyaknya orang-orang yang mengikutinya, kemudian dia sukses dalam ini dan dalam itu, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Namun kita jarang melihat kesuksesan saudara kita yang mereka Allah beri taufik untuk melakukan ketaatan, Allah beri taufik dia untuk melakukan amal yang Allah ridhai, Allah beri taufik dia untuk belajar ilmu agama, bersemangat mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, bersemangat mengajarkan ilmu, mengajak orang-orang kepada kebenaran. Ini kadang kita tidak pandang sukses. Kita tidak pandang itu sebuah kesuksesan. Padahal itu adalah jenjang yang mengharapkan kepada kesuksesan yang sebenarnya. Itu adalah jenjang dan sebab yang akan mengantarkan kepada kesuksesan yang sebenarnya. Nah, ini cara pandang yang perlu kita teguh. Oleh karena ya Pak, tidak perlu kita merasa kecil badan atau merasa kecil di hadapan orang-orang kafir yang sudah menguasai dunia hari ini. Ya, kita tahu teknologi hari ini memang dikuasai oleh orang kafir, bahkan seluruh sektor ekonomi, teknologi, ya, sains dan segala sesuatu lah mengklaim bahwa orang kafir menguasai hari ini. Orang Islam tertinggal. Padahal tidak juga demikian. Ya, bahkan ilmu-ilmu yang dikuasai sebagian orang kafir ini yang memiliki IT itu sudah ditemukan dahulu cikal bakalnya oleh orang-orang ulama-ulama kaum muslimin, dan ini ada bukti dalam hal ini, Pak. Ya, tetapi biarlah kita tidak apa-apa kalah nama, yang penting kenyataan tidak demikian. Ya, ya, tapi maksud saya adalah jangan sampai kita mispersepsi. Jangan sampai kita salah di dalam melihat. Karena salah di dalam melihat, Pak, dalam cara pandang akan memberi pengaruh dalam gaya hidup. Ada kaum muslimin tidak bangga dengan keislamannya. Dia melihat orang kafir itu hidup akan wah dengan kekayaannya. Ya, hal ini tidak boleh, Pak. Allah tegur kita dari sikap seperti ini. Merasa kecil diri di hadapan orang kafir. Coba perhatikan firman Allah di dalam dalam surah Ali Imran. Baik, saya bacakan ayatnya. Ini ayat ini menyentuh sekali. Kalau bagi saya ini ayat menyentuh sekali. Membuat kita lebih pede terhadap agama kita. Jangan sampai kita tekuk lutut pula, merasa tidak pede di depan orang kafir. Tidak, kita kaum muslimin. Kita memiliki Allah SWT. Perhatikan firman Allah, Pak. Kata Allah SWT, la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Dalam surat Ali Imran ayat 196. Bagi yang punya mushaf bisa dilihat, Pak. Ali Imran 196. Di page paling terakhir. Halaman paling terakhir. Kata Allah, dan jangan sekali-kali engkau terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak menguasai seluruh bumi. Coba perhatikan, Pak. Orang kafir memang itu. Allah terkadang, Pak, Allah sengaja memberikan dengan hikmahnya yang baligh, hikmahnya yang sangat luas dan dalam. Allah sengaja melapangkan urusan-urusan dunia ini bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang kafir. Apa tujuannya, Pak? Agar mereka semakin sombong berlaku di muka bumi.
Maka oleh karenanya seperti penemuan ini ya, yang kita pakai sekarang Zoom, YouTube, Facebook, itu siapa yang menemukan, Pak? Maksudnya yang walaupun cikal bakal mungkin sudah ada dari muslim ilmuwan sebelumnya, tapi yang menemukan seperti ini kan baru ya, karena teknologi itu kan terus berkembang ya. Iya, terus berkembang. Siapa yang menemukannya? Orang kafir. Orang kafir. Penemu Facebook siapa tuh? Orang kafir. Dan kata para ulama, saya menukilkan saja ya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kaum muslimin. Kenapa Allah sayang kepada muslimin? Andaikan Allah bukakan Pak media ini, orang muslim yang menemukan, sementara cara penggunaan yang ada di masyarakat hari ini di dunia media sosial bukan hanya digunakan untuk satu arah, bukan hanya digunakan untuk urusan kanan, tapi juga banyak digunakan untuk urusan kiri. Kalau demikian halnya, tidak bisa dikontrol, siapa yang akan bertanggung jawab nanti dari kiamat? Nah, ini berat pertanggungjawaban, Pak. Nah, alhamdulillah, kita orang muslim bisa menggunakan untuk kebaikan. Adapun orang kafir, orang ahlul maksiat menggunakan untuk maksiat. Yang bertanggung jawab adalah ahlul maksiat dan pemiliknya nanti di hari kiamat. Oleh karena ini salah satu hikmah. Makanya yang itu sebagai muslim, kita jangan merasa rendah diri pula. Apalagi mengatakan, oh, orang Islam itu hanya tibu belajar akidah, belajar toharoh, belajar fikih sholat, belajar hari kiamat. Orang udah ke bulan. Ya. Ini untuk merendahkan orang belajar ilmu. Sebenarnya tidak demikian. Kalau Anda mengatakan bangga dengan orang kafir yang sudah ke bulan, harusnya kita lebih bangga dengan sosok yang paling baik di dalam agama kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan ke bulan lagi, tapi kemana, Pak? Kemana Nabi SAW? Ke Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ditempuh oleh malaikat belum tempuh itu. Ini mana lebih hebat? Harusnya bangga kita dengan agama kita dan bangga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sekali lagi kata Allah dalam ayat ini 196 dah ketemu Pak Ari, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai Muhammad. Dan ini walaupun kitab untuk Nabi Muhammad SAW, tapi juga untuk semua umat, semua kaum muslimin. Jangan engkau sekali-kali terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang mereka telah menguasai bumi, menguasai apa? Menguasai bumi. Orang Yahudi menguasai bumi, orang Nasrani, orang kafir, orang ateis menguasai bumi. Tetapi kita jangan khawatir. Kata Allah, mata'un qalil. Apa yang Allah berikan kepada mereka itu adalah mata'un qalil, adalah kesenangan yang memukau sementara. Sementara saja, Pak. Mati, udah habis cerita. Siap menghadapi kenyataan di alam bakar. Thumma ma'wahum jahannam. Setelah itu mereka Allah akan lemparkan ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Nah, adapun orang kafir, orang muslim setelah itu Allah puji. Lakinil ladzina taqaw rabbahum jannatun tajri min tahtiha dan seterusnya. Adapun orang beriman, Allah tinggalkan mereka di dalam tempat yang penuh kenikmatan. Itu surga Allah. Baik, jadi sukses yang sebenarnya Pak adalah surga Allah SWT. Dan kita meminta kepada Allah di ayat yang mulia ini, ya, karena para salaf dulu begitu Pak. Mereka kalau menemukan ayat-ayat tentang surga maka mereka berhenti. Bahkan Nabi SAW ketika beliau salat malam bukan salat wajib ya, salat malam, beliau membaca ayat. Tidaklah ada ayat yang di sana berbicara tentang surga kecuali beliau berhenti dulu minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka jannah. Aku minta kepada Engkau surga. Nah, ini ya, sunnah ini diamalkan Pak. Kalau Bapak baca surat Yasin, surat Al-Kahfi, surah Baqarah, bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, dengan rahmat, ampunan Allah. Kalau bisa kita berhenti, bagus. Berhenti, ya Allah ampuni dosaku. Ada ayat, ya Allah rahmati aku, rahmati anak dan istriku, keluargaku, dan handai tolanku, teman-temanku yang muslim, ya, orang-orang yang dekat denganku dari kaum muslimin, kemudian rahmati kaum muslimin. Itu bagus, Pak. Ya. Dan tidaklah ada satu ayat yang berkaitan dengan azab, dengan ancaman, dengan kemurkaan Allah SWT, kecuali Nabi SAW belum berhenti. Kemudian minta berlindung kepada, ya Allah lindungi aku dari neraka. Lindungi aku dari azab, lindungi aku dari murka. Itu Nabi, Pak. Bagaimana dengan kita? Tentu lebih layak untuk memintanya. Baik. Semoga Allah beri kita kesuksesan yang nyata, yaitu bahagia di dunia dengan iman yang sahih, amalan yang benar, kemudian di akhirat masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladzina kafaru. Ini golongan kedua. Adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum. Mereka akan dikatakan, ditanya kepada mereka. Pertanyaan ini, Pak, pertanyaan ini tujuannya bukan untuk tanya jawab, tidak. Bukan hanya untuk sebatas, tapi sebagai bentuk penghinaan. Bagaimana Allah bertanya? Setelah dinampakkan kitab-kitab tadi nih, apa kata Allah? Alam takun ayati tutla alaikum. Dulu di dunia bukankah sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami? Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian semasa kalian hidup di dunia?
Jadi Allah bertanya kepada orang kafir, apa tujuannya, Pak? Kata para ulama, ailit taubih, untuk merendahkan, menghinakan, menjelaskan kepada mereka betapa lalainya mereka semasa di dunia. Itu tujuannya, Pak. Iya. Sama kayak kita, sama ini ada anak-anak atau orang-orang inilah, orang-orang di apa, saudara atau teman atau bukan anak-anak lah yang sering. Eh, dia sudah diingatkan, jangan main itu ya, umpama itu mainnya berbahaya. Sudah diingatkan 1, 2, 3 kali masih main. Nanti terjadi apa yang kita khawatirkan. Terkadang kita kan sering bertanya kan, Pak. Ya, kita bertanya, bukankah tadi sudah ayah bilang? Gitu. Bukankah tadi sudah ayah bilang? Artinya dia sudah menemukan kenyataan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan itu sudah diperlihatkan berkali-kali. Ya, maka ditanya tujuannya apa lagi? Tujuannya adalah sebagai apa? Kalau dunia mungkin masih sebagai pemberi pelajaran ya. Tapi kalau di akhirat lain ceritanya. Litaubih kata para ulama. Itu untuk menghinakan mereka. Bukankah sudah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku? Ya. Kemudian fastakbartum. Maka adapun kalian langsung, bagaimana sikap mereka? Dibacakan ayat Al-Quran, mereka sombong. Mereka apa? Sombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk apa namanya? Bentuk dari kekufuran. Sombong kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya adalah bentuk apa? Bentuk daripada kekufuran. Ya, apa maksud sombong? Itu mereka berpaling. Ya, tidak mau mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Ya, Allah berbicara begini, maka dia bertolak ya. Mereka bertolak atau berpaling ya. Tujuannya apa, Pak? Agar kebenaran itu tidak diamalkan. Itu tujuannya. Agar kebenaran itu tidak diamalkan. Ya, dia tahu dengan kebenaran tapi dia berpaling, akan berpura-pura bodoh. Ya, dan lebih parah daripada itu, mereka membuat makar bagaimana kebenaran ini samar dan tidak sampai kepada manusia. Di mana kebenaran ini samar dan tidak sampai kepada manusia. Ini ada, Pak, manusia-manusia seperti ini banyak. Bahkan di masa hari ini banyak sekali. Banyak orang-orang yang sombong di atas kebenaran, disampaikan ayat-ayat kepada mereka, mereka berpaling, pura-pura cuek, tidak tahu, saya jahat, pura-pura cuek, pura-pura bodoh. Ya, ini perbuatan cuek, Pak. Ini perbuatan yang berbahaya. Ya. Mereka membangun agama di atas permainan dan senda gurau belaka. Kalau ada yang cocok dengan nafsu dipakai, kalau enggak ya mereka tinggalkan. Ini bentuk kesombongan. Dan sombong itu kata Nabi SAW adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah seseorang yang menolak kebenaran setelah kebenaran nampak baginya, kemudian dia meremehkan manusia. Ini standar sombong. Dan sombong adalah bentuk daripada dosa-dosa besar. Waliyadzubillah. Kemudian kata Allah, wa kuntum qauman mujrimin, dan dahulu kalian adalah orang-orang apa? Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatan apa? Perbuatan dosa. Baik. Apa? Baik, barangkali kita cukup sampai 31. Adapun 4 atau 6 ayat ke belakang akan kita sambung nanti di kelas berikutnya. Demikianlah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang Allah sebutkan di ayat ini secara ringkas kita ambil faedahnya. Para ulama seperti Syekh seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau menyebutkan di sini di antara faedah ayat pertama adalah taqriru aqidatil ba'thi wal jaza bidhikri ba'd ma yaqa'u yaumil qiyamah, yaitu penjelasan tentang benarnya akidah ya, wajibnya meyakini bahwasanya adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan menyebutkan sebagian apa yang terjadi dari kiamat. Itu ada hisab, ada proses pembagian rapor ya, pembagian kitab ya, catatan amal. Yang kedua, taqriru aqidati kitabati a'malil ibad, yaitu penjelasan tentang adanya itu wajib meyakini pembagian daripada catatan amal perbuatan manusia di hari di hari kiamat. Yang ketiga, taqriru annal iman wal amal salih sababul fawz, yaitu ketetapan bahwasanya iman, amal saleh adalah sebab untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan. Wa anna syirka wal ma'asi sababul khusranil mubin. Adapun maksiat dan kesyirikan sebab orang akan rugi nyata di hari kiamat. Kemudian kita termasuk yang pertama, Pak.
orang yang beriman dan melakukan amal saleh sesuai dengan tuntunan Rasul pujaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Baik, kita dengar dari Ikram. Ada Ikram? Ada Muhammad Ikram? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Baiklah. Kita dengar dari Bapak Hari. Silakan Pak Hari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون Dengan sin ya, yakhsaru ya, yakhsarul mubtilun. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل dekat ke sin apa agak bunyinya agak dekat ke sin ya Pak? Yakhsarul mubtilun. Nah, dengan sin ya Pak? Ya ya. ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق huruf qaf dibaca lebih cepat Pak. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Nah, jamil. Masya Allah. Santai ya Pak Hari. Jazakallah khairan. Kita dengar dari Bapak Satria. Silakan Satria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة خاسية كل Itu dibaca dengan jim ya Pak, pada kalimat jathiyah dengan jim. Jathiyah. Nah. وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابه اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Sedikit Pak Satria, pada kalimat ila kitabiha, kalau kita wakaf, wajib dibaca hanya dengan berbaris, jadi tidak dibaca sukun kitabih, tapi dibandingkan dibaca kitabiha. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, kalau wakaf di sana. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق Inna kunna nastazsikhu ma kuntum ta'malun. Itu dibaca nastansik ya Pak, dengan nun dan sin. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يعني ما شاء الله جميل. Ahsanta ya Ustaz. Barakallahu fiik. Pak Satria, kita dengar berikutnya dari Abu Ikram. Silakan, Abu Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Masya Allah. Ahsanta ya Mbak Ikram. Jazakallahu khairan atas bacaan yang baik. Demikian Bapak untuk bahasan malam ini. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan dan bahasan terkait dengan dengan yang sudah kita bahas, kami persilahkan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada tambahan atau yang mau kita diskusikan. Pak Ari, ayo. Iya. Ya, Zat. Tadi kan disebutkan mengenai ini, Zat. Mengenai apa tadi, mubtada khobar ya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Saya agak ini mungkin nggak langsung berhubungan dengan materinya, adalah ini mengenai bahasa, Zat. Iya. Saya agak bingung antara mubtada khobar sama naat man'ut ya. Saya lupa. Apa membedakannya gimana, Zat? Oh ya, kalau mubtada khobar itu Pak, mubtada biasanya datang dalam bentuk ma'rifah. Adapun khobar dalam bentuk nakirah. Adapun naat man'ut mutabaqah Pak. Dia tabi'. Artinya dia mengikut, mesti sama. A sama A, B sama B. Artinya kalau dia nakirah sama nakirah, ma'rifah sama ma'rifah. Contohnya, mubtada khabar seperti saya bilang begini, Muhammadun ja'a. Muhammad dia telah datang. Berarti saya sedang membicarakan tentang mubtada dan khabar. Muhammad mubtada. Ma'rifah dia kan orang yang tahu kan. Ja'a dalam bentuk fi'il madhi, tapi dia sebagai khabar di sana. Iya, fi'il madhi. Kalau saya bilang itu mubtada khabar. Ya, mubtada dan khabar. Adapun saya bilang, contohnya, adapun na'at dan man'ut, dia adalah sifat. Di mana ketentuannya mesti tabi', dia mengikuti, akan tetapi dia mesti sama. Ya, mesti sama antara benda ya, sifat dengan benda yang disifati. Artinya sama-sama, sama itu dari sisi apa? Dari sisi taknis dan dari sisi taknis dan tadkir, dari sisi kelelakian dan keperempuanan, ya. Faham maksudnya Pak ya? Mudzakkar dan muannas. Atau dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Contohnya saya bilang begini. Bunga bunga yang cantik. Apa bahasa Arabnya, Pak? Ada yang tahu? Saya bicara naat man'ut nih. Bunga yang cantik, berarti bunga benda. Saya sifati dia dengan apa? Dengan cantik. Maka terjadi berlaku naat dan man'ut. Bagaimana bahasa Arabnya? Ini kelas kita yang sebelumnya Bapak Setria, Abu Ikram. Ya. Ya, Jamilah. Apa ya? Bunga apa ya? Tapi mungkin Pak ya, nggak sulit ya. Coba gini aja. Wardatun jamilatun. Sayyaratun jamilatun. Bagus, mobil yang bagus. Sayyaratun jamilatun. Coba perhatikan, Pak. Sayyaratun jamilatun. Ini apa namanya? Na'at dan man'ut. Dia sifat yang disifati. Bendanya sayyarah, mobil. Kemudian sifatnya apa, Pak? Kita sifati apa? Cantik, bagus. Mobil tua, mobil borak. Nah, coba kita lihat dulu dari sisi mudzakkar muannas. Ini masuk mudzakkar apa muannas, Pak, kalau sayyarah? Muannas. Muannas. Apa tandanya? Marbutah. Sayyaratun. Nah, sifat yang kita berikan apa, Pak? Harus muannas pula. Jamilatun. Tidak boleh dibaca sayyaratun jamilun. Salah. Kenapa? Sifat harus mutabaqah, harus sesuai. Kemudian dari sisi ma'rifah dan nakirahnya. Ini ma'rifah apa nakirah, Pak? Atau ma'rifah nakirah maksudnya? Ma'rifah itu artinya alif lam, atau kalau nakirah pakai tanwin. Ini masuk apa nih?
Nah, Masuk nakirah dia. Kan ada alif lam. Kan nakirah, tidak ya. dibilang Alif as-sayyaratu tanwin. al-jamilatu. Tapi sayyaratun jamilah. Berarti apa Pak? Nakirah. Nah, tidak boleh dibaca sayyaratun al-jamilatu. Salah. Tak, mesti dia sama. Itu bedanya Pak. Jadi mubtada, khabar, satunya ma'rifah, satu nakirah. Kalau nak ada nahwu, as-sayyaratun jamilatun. Kalau ya itu kalau as-sayyaratun berarti kan karena itu kan ma'rifat. ya. Kalau benar nggak Ustaz? As-sayyaratun jamilah. Oh, enggak mungkin Pak. Tanwin dengan ma'rifah enggak mungkin berkumpul sampai hari kiamat. Iya. Tanwin dengan alif lam enggak boleh dibaca as-sayyaratun. Iya, betul. Haram. Enggak boleh kata orang haram kata orang Arab. Iya. Baru ingat saya. Iya. Kalau Sesuatu yang ma'rifah enggak boleh ngumpul dengan nakirah. Nah, gitu tuh ketetapan tuh, Pak. Ya, sampai-sampai ada ini kaedah yang dipakai ka'anni ka'anni tanwinun wa anta idafatun fa aina tarani fala tahillu makani. Aku seakan-akan adalah idhafah sesuatu yang ma'rifah dan engkau bagikan nakirah. Dimanapun kita berjumpa kita tidak boleh ketemu, tidak boleh kita berkumpul. Nah, gitu. Ada satu kali kisah ini Pak, tapi wallahualam kebenarannya saya pernah dengar. Kitanya intermezzo aja, tapi ada benarnya. Ada seorang ikhwan yang melamar akhwat mau nikah gitu kan. Jadi perempuan ini ahli bahasa Pak. Yang laki-laki ini nggak pandai bahasa, nggak mengerti masalah nahu kan. Jadi ketika udah mau melamar nih, tanya ke Pak mertua. Akhir cerita ditanya, gimana Pak, saya diterima atau tidak? Apa kata jawaban perempuan tadi? Ditanya, ka'anni ka'anni tanwinun wa anta idhafatun fa aina tarani fala tahillu makani. Aku ini seakan-akan tanwin. Engkau bagikan idhafah bagi diriku. Dimanapun aku bertemu, maka engkau tidak bisa melihat. Kan itu artinya Pak. Cuma dia kan tidak paham kaedah, tidak diterjemahin. Sudah senyum-senyum aja. Dia kan dia diterima. Padahal dia sudah menggunakan kaedah penolakan namun secara halus. Wallahualam ini kisahnya tapi saya ingat kaedah itu sebagai yang tadi bahwasanya tanwin dan ma'rifah tidak boleh ketemu dalam satu kalimat. Wallahu a'lam. Iya, paham Pak Ari ya maksudnya? Ya. Yang jadinya gimana kalau yang isimnya itu ma'rifat. Jadi ininya sifatnya apa, Ustaz? As-sayyarah. Sama. Kan tadi sudah dia harus sama. Kalau umpama nakirah sama nakirah, ma'rifah sama ma'rifah isimnya. Contohnya berarti as-sayyaratu jamilah gitu ya. Bagus. As-sayyaratu al-jamilatu. Bedanya nanti Pak, bedanya ada ini juga ya. Ada sama alif lamnya juga. Bisa pakai alif lam al-jamilah. Iya, sayyaratu al-jamilah. Apa beda keduanya? Tahu enggak? Apa beda antara tanwin dengan ma'rifah? Ya, kalau ada alif lamnya atau ma'rifat itu berarti sudah menunjuk ke satu mobil, artinya bagus. Artinya berarti tertentu. Bagus. Jadi saya sedang bicara dengan mobil yang sudah saya kenal, mengerti ya gitu. Umpama saya ketemu Pak Satria. Beliau pakai umpama Alphard 2025 gitu kan. 2025 belum ada ya Pak ya? Tadalah 2023 yang tren baru. Jadi saya bilang ke mobil Pak Satria, SMK aja. Mobil SMK. Sayyaratul jamilah. Mudah-mudahan lah. Jadi saya bilang ke Pak Satria, as-sayyaratul jamilah. Gitu. Itu adalah mobil yang bagus. Berarti saya sedang berbicara tentang mobil yang saya tahu. Mobilnya Pak Satria. Pak Satria punya. Tapi kalau saya bilang sayyaratun jamilah, sebuah mobil yang bagus. Saya tidak tahu ini maksud mobil siapa, mobil di mana yang dia. Tapi saya pernah lihat. Namun tidak tahu saya pemiliknya apa, mereknya apa. Tapi mobil itu bagus. Nah, gitu. Nah, itu lebih kurang, Pak. Iya, wallahu a'lam. Ini sedikit kaidah tentang apa? Tentang bahasa. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Karena ikut kelas bahasa jadinya diselip-selipin, Ustaz.
Gitu. Curang ini, curang ini. Iya. Siaratu Pak Hari SMK. Apa itu SMK, Pak? Pak Satria ini. Kalau itu mudah ilahi Pak Ustaz. Pak Satria. Oh ya. Iya. SMK mobil nasional. Iya. Oh, nasional ya. Nasional Made in Baik. Korea. Nggak jadi-jadi. Ya Ustaz, benar kan Baik. ya Ustaz ya? Itu mudah ilahi ya. Ya, kalau mudhaf ilaih itu Pak, nanti kita menerjemahkan Mobilnya Pak Satria gitu, berarti kan as-sayyaratu Saya Hari. as-sayyaratu benar. Satri. Berarti itu kepemilikan biasanya Pak. Kalau mudhaf ilaih dia dalam bentuk kepemilikan. Contohnya ini benda milik fulan gitu kan. Berarti saya nama idhofah namanya. Kitabu al-ustadzi, buku ustad. Nah, gitu. Berarti buku ini milik ustad. Nah, gitu. Atau contohnya miftahu hadidin, kunci dari besi. Nah, berarti ini kepemilikan atau asalnya dari besi. Nah, gitu. Itu bedanya. Jadi bedanya adalah na'at man'ut dengan mudhaf ilaih dengan idhafah, na'at dengan idhafah. Kalau na'at diterjemahkan dengan yang. Kalau mudhaf diterjemahkan dari. Nah, gitu, Pak. Nah, gitu. Nasi Tapi kebuli. ya Mudhaf ilaih itu. mudhaf itu berarti nggak boleh ada alif lam Ustaz ya. Oh, boleh, mesti ada alif lam. Mesti ada alif lam. Pak. Dia Di depannya nanti ya kebalikan dari apa? Kalau mudhaf ilaih dia dua suku kata yang satu makna. Satunya mesti dalam bentuk ma'rifah. Contohnya tadi kitabul ustadzi. Kitab dalam bentuk nakirah pakai alif lam. Adapun ustadznya pakai alif lam. Kitabul ustadzi, dan dia majrur dia, baris di bawah. Tidak boleh dibaca kitabu ustadzi. Iya. Kitabu ustadzi dalam artian baris di bawah ya, tanpa yang nisbah, maka tidak boleh. Gitu. Kitabu. Yang di depannya Ustaz, yang mudhafnya istilahnya. Depannya kan nggak boleh ma'rifat kan. Nggak boleh ada alif lam di depannya. Nggak boleh ada alif lam. Ya. Dia tidak boleh ada alif lam, dia mesti nakirah karena isim yang mau didatangkan setelahnya dalam bentuk ma'rifah. Itu bedanya. Tergambar enggak, Pak? Mana nakirah, mana na'at, mana mudhaf, mana mubtada khabar, sudah tergambar enggak? Ya, sedikit-sedikit. Nanti bisa diulang insyaallah. Kadang-kadang lupa aja, Ustaz. Bisa gabung di kelas nanti sama Pak Satria. Kalau bisa bantu nanti mengingatkan ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Itu yang sering ini tuh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu juga termasuk mudah-mudah lain bukan, Ustaz? Bismillah. Bukan. Kalau nama dari Allah, itu lain bukan? lagi nanti, Pak. Itu namanya ditakdirkan nanti itu. Bismillah itu kan dia takdir tuh, ba huruf jar sebagai pemula, tapi dia ada takdir yang diulangkan di sini itu Bismillah abtadi'u bi ismillah. Aku memulai dengan nama Allah. Di situ bukan mudhaf-mudhafun ilaih, tapi berlaku hukum jar majrur. Bismillahnya itu sendiri bukan? Bismillahnya itu sendiri bukan? Enggak masuk itu, Pak. Enggak masuk. Makanya ikut yang kelas bahasa. Iya. Justru di sini itu penting. Yang nakirahnya, Pak, pada Ar-Rahman Ar-Rahim itu nakirah itu. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim dia pakai alif lam, dua-duanya tabi' kepada Allah. Karena Allah ma'rifah. Bismillah Allah, maka datang Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Salah satu tanda dia nakirah adalah ikut kepada lafaz Allah. Bismillahi. Allah lafaz baris hanya di mana, Pak? Di atas, di bawah, apa di depan? Di bawah kan? Bismillahi. Hanya di sini mana? Di bawah majrur. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim tentang sifat bagi Allah datang dalam bentuk majrur. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Semua apa bisa dia dekat. Nah, semuanya datang dalam bentuk berarti itu sifat. Na'at mat'ud dia itu.
Ya, dia tabi'. Ya, itu kalau itu manut Ustaz ya. Ya, tapi bismillah bukan mudhaf Ar-Rahimi. ilaih, tapi dia majar majrur berlakunya itu, Pak. Jar dan majrur. Alhamdulillah itu juga itu jar majrur juga ya. Ya, jar majrur itu. Pokoknya sesuatu yang didahului oleh jar majrur maka dipastikan dia hukum majrur. Nah, gitu. Contohnya, jitu bi Muhammadin. Aku datang dengan Muhammad. Maka Muhammad biasanya di bawah. Bi Muhammadin. Apakah dia mudhafun ilaih? Tidak. Karena mudhafun ilaih itu dia susunan dua isim. Yang satunya ma'rifah, satunya nakirah dulu, kemudian bentuknya ma'rifah, barisnya majrur. Nah, gitu. Iya. Ra'aitu Aba Bakrin. Aku melihat Abu Bakar. Maka Abu adalah bentuk nakirah Aba. Saya baca dia karena dia maf'ulun bih sebagai bentuk apa? Datang setelah fi'il dan fa'il. Kemudian Bakrin ya, Aba Bakrin itu datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Gitu, Pak. Bapaknya si Bakir. Iya, Bakar. Kenapa dia Pak? Bakar itu nama orang ya Pak, nama orang Bakar. Makanya dia ada dalam bentuk ini majrur. Gitu. Ada demikian Pak. Baiklah, mungkin nanti untuk lebih kurang bisa kita diskusikan dengan Bapak Satria. Insya Allah berusaha tamat faedah nanti di kelas kita. Baik, demikian Bapak. Jarang ke meja Ustaz. Iya, beliau itu malam ini 2 pelajaran tahfiz sama Lughatul Arabiyah. Iya. Mix ya, campuran kita malam ini. Mix campur. Baiklah, demikian Bapak. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan. Semoga apa yang kita dengar bernilai pahala di sisi Allah dan bisa kita amalkan kalau ada itu ilmu dan kebenaran. Kalau kesalahan maka itu datang dari kekurangan kami dan keterbatasan ilmu. Semoga Allah memaafkan kesalahan dan dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Abu Ikram dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah.